Kalau prediksinya, Ko Andi, PSPS kedepannya gimana? Peringkat 9. Kalau dana dia punya lah, dia punya hotel banyak, stand burgernya banyak, sahamnya maju. Cuman mungkin kan nggak liquid. Sepak bola itu liquid, apalagi liga itu mulai. Tapi APPI itu masih ada. Sampai detik ini APPI masih ada ternyata. Kalau di data saya masih ada. Halo. Halo. Halonya lembut, tapi ini sepertinya bahkan riak-riak pekan baru setelah ini. Kok gitu? Kok gitu? Pertanyaannya aneh banget ya. Iya. Balik lagi di sini tentunya di podcast HMPR. Kali ini kita kedatangan siapa yang gak kenal dia, balihonya banyak, walaupun banyak umpatan juga. Ini siapa? Ada Ko Andi. Halo Ko. Halo. Apa kabar Ko? Alhamdulillah baik. Ini lagi sibuk-sibuknya banget pasti nih. Kalau terkesan nyantai, tapi sebenarnya sibuk banget kan seorang Andi. Oh ini sebenarnya. Kelihatannya ya. Karena memang kalau statusnya banyak banget. Selain vice presidennya Pekanbaru Warrior yang mirip sama Indonesia, nggak kalah, menang terus, tapi nggak lolos. Cuman beda aktor sama korban aja kayaknya. Abis itu dia juga presiden klubnya dulu kala Fun Football atau Fun Community. Abis itu apa lagi kok? Iya, IESPA. Kok bisa sih tiba-tiba IESPA kok? Ya, karena itu lagi hype. Lagi hype. Iya. Tapi itu bukannya jadinya apa bedanya sama e-sport? Bukan e-sport. Apa kalau yang Itu adalah PBSI. Oh gitu. Ada PBSI. Kan ada pengcapnya sendiri kan? Iya, Kalau ISI sama ISPA. Tapi sekarang sejak SEA Games di Vietnam itu udah jadi satu. Oh, sudah dirangkul. Gitu. Jadi ya IESPA. ISPA. Udah baru-baru ini Ko Andi dengan bangga pakai jaket IESPA. Iya. Kok bisa sih tiba-tiba? Nggak tiba-tiba kan, situ sudah dilantik kita belum dilantik justru, cuma udah punya SK. SK-nya terbit dari ISPA Jakarta langsung. Iya, maksudnya waktunya itu udah berapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya? Udah 6 bulan kayaknya. 6 bulan yang lalu. Tapi Kalau kenapanya, karena ketua umumnya adalah Ari Nugroho. Oh. So, Bapak tahu siapa Ari Iya, Nugroho. benar. Tapi kenapa Bang Ari nggak ngajak aku ya? Oh ya, dia nggak butuh tukang rusuh. Di situ nggak pakai supporter soalnya. Tapi sebenarnya ada basic ini kok, ada basic di game online atau di e-sport. Kalau di e-sport, kalau kita anak tahun 90-an katanya Iya. itu ya mainnya Winning Eleven kan. Iya, begitu. Winning Eleven, Dan iya. itu menjadi bagian sebenarnya ternyata di FIFA maupun PES itu adalah cabornya dari ISPA. Yeah. Kalau anak milenial sekarang mungkin Mobile Legends sama PUBG. Oh iya, nah zaman sekarang taunya PUBG sama Mobile Legends. aja kan. Dulu juga ada Free Fire ya kalau nggak salah juga. Free Fire, kalau jauh sebelumnya lagi, zaman kita tuh online-nya masih Counter Strike. Ah, benar. Tapi udah online itu ya Counter Strike. Udah online, walaupun LAN. Benar. Tapi bisa juga tanding keluar. Itu juga termasuk tapi di e-sport. Termasuk. Bahkan Tapi yang paling ini sekarang itu ya PUBG dan Mobile PUBG Legends, dan Mobile karena Legends. atlet-atlet mereka itu penghasilannya lebih saat ini. Benar, Malah menjadi benar. salah satu profesi saat ini. Dan streamingnya juga gila-gilaan kalau nggak salah. Streamingnya gila, sponsornya juga gila. Ternyata dunia bola yang katanya mahal, ada yang lebih mahal. E-sport. E-sport saat ini. Benar. Dan sekarang udah jadi prestasi banget kan. Prestasi bisa membawa medali untuk Indonesia. Benar, nggak banyak bacot lagi. Kalau itu no comment. Kalau sepak bola kita kan udah Kalau ngomongin bacot sebenarnya anak-anak ISPA lebih lebih bacot. Benar. Ada PC War juga kan di mereka kan. Ya, di situ lebih bocilnya lebih banyak. Benar. Apalagi memang itu olahraganya bocil kan sebenarnya. Bisa dikatakan mungkin kebanyakan pasarnya kayak gitu. Cuman kalau lebih ini ya tersaring juga banyak orang-orang yang lebih ini sebenarnya tersaring malah lebih punya pendidikan. Kalau memang secara ekonomi juga mereka beberapa orang yang itu memang ekonominya juga udah bagus duluan kan. Karena kan ini jatuhnya kayak fotografi, jatuhnya mereka butuh gears. Iya benar. Alat. Nah, walaupun pada akhirnya akan membedakan mereka tuh sense-nya juga kan. Ya, benar. Skill dan kemauan buat berlatih. Benar. Jadi ada beberapa orang mungkin punya
passion di situ, cuman handphonenya masih Oppo Reno 12 yang ngelek ya susah juga kalau tembus timnas kali ya. Tapi bukan tidak memungkinkan. Ya kalau bicara seperti itu ya, kalau kita karena basicnya sepak bola, kita bicara terakhir adalah pemain timnas yang Cakra ya atau siapa yang harus berjalan kaki 60 km. Oh ada ya? Timnas yang kemarin gagal lolos semifinal walaupun golnya banyak, nggak pernah kalah. Itu dia mau ke SSB-nya 60 kilo, dia harus jalan kaki. Gila. Kita yang sudah disediakan semua juga terkadang malesnya ini lebih kuat. Benar. Ada beberapa banyak orang mungkin yang sebenarnya jebolan EPA, jebolan SSB terkenal, tapi yang pada akhirnya mereka juga karirnya ya biasa-biasa aja ininya. Apalagi dia juga titipan ternyata di EPA kan. Titipan pemain ini kapten Thailand kayaknya. Ah iya, P titipan. P-nya itu pemain. Oh, pemain. Tapi pakai H ya. Tapi kalau saya dengar podcast terakhir Bapak setuju kan dengan pemain titipan? Iya, saya yang dititip itu Irfan Bahdim. Kalau saya lebih setuju, nah kita lebih agak frontal nih. Kan tadi pengen riak. Kayak lebih setuju pemain titipan dia yang bayarin tiket dan hotel. Ada emang. Mudah-mudahan ada. Oh. Kalau ada pasti ada. Tapi sebenarnya kan ini kan di timnas U19 kan juga lagi rame-ramenya soal Katanya. pemain titipan kan. Katanya. Yang dia ya aku juga nggak setuju tuh dengan gaya selebrasi dia yang sepertinya ingin mengkonfirmasi. Ya aku nggak peduli kalian ngomongin pemain titipan gitu. Ya, kita nggak peduli sih sebenarnya kalau dalam dunia olahraga memang nggak akan pernah ada benar kan. Benar. Kalau kata bos jam, Ya. menang salah, Kalah tuh salah. salah. Padahal memang itu. Berarti saya nonton seluruh podcastnya AMPR. Atau sebenarnya dia observasi sebelum datang ke sini aja kan sambil jalan daripada ntar ini gitu. Malu-maluin banget ya. Setidaknya udah pernah nonton podcast AMPR. Tapi mungkin kalian yang belum tahu, Ko Andi juga tenaga pendidik, pengajar. Dia adalah seorang dosen. Boleh sebut institusinya? Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Jadi ya. Dan sekarang udah kampus baru ya kayak? Kampus baru tapi kampus lamanya masih dipakai 2 minggu di Ayani, 2 minggu di Sri Kandi. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau mereka untuk memutuskan ngekos harus nyari tengah-tengah dong berarti? Iya, karena juga kan dari faktor kita sempat 2 tahun pandemi, kuliahnya masih online, kalau langsung tiba-tiba di kampus baru itu juga butuh waktu lah buat mahasiswa dan kebanyakan mahasiswanya adalah pekerja. Iya benar. Karena kuliahnya dari jam 5, itu kelas pertama jam 5 sampai jam 7, kelas keduanya jam 7 sampai jam 9. Tapi itu reguler. Kita nggak ada kelas Sabtu Minggu. Iya benar. Karena kampus ya. Cuma kuliahnya aja agak sorean kan ini. Iya. Kan. Tapi kan ada dispensasi. Benar. Tenaga pengajar, ada sebagian memang dosen tetap maupun ada dosen dulu bahasanya dosen terbang. Kalau sekarang? Sebenarnya itu kalimatnya ada dosen luar biasa. Oh iya. Kalau sekarang malah dosen khusus kalau nggak salah ya. Iya. Ada NIDK dan NIDN kalau nggak salah. Kan saya punya. Dua-duanya. Saya punya Gila. ide. Tapi kenapa akhirnya malah lebih tertarik ke sepak bola, Kong? Mungkin kalau kita sepak bola kita nyebutnya hobi ya. Kalau hobi kan nggak ada alasan. Benar. Ya jadi dosen pun karena biar bisa main sepak bola kan. Maksudnya dosennya jadi selingan sepak bola utamanya. Ya karena sebenarnya Doli mungkin menyebut sebenarnya kesibukan utama saya adalah saya karyawan swasta. Benar. Di salah satu pabrik yang ada di Kampar sebenarnya posisinya. Jadi jam 8 sampai jam 5 itu saya ada di pabrik sebenarnya. Oke, jam 5 sampai jam 9 itu dosen. Terus kapan bolanya kan gitu. Nah, bola itu kan hobi sebenarnya. Kalau tadi disebutin Liga 3-nya ada Pekanbaru Warrior, Liga 2-nya sempat pernah. Ada juga di ISPA. Kalau ISPA ini udah pasti weekend. Benar. Kalau ISPA mungkin tidak terlalu sibuk ininya. Dan semuanya itu sebenarnya dikerjakan oleh tim. Nah, benar. Makanya yang ada tuh super team. Nggak ada Superman. Iya, benar. Tapi tetap semua yang sudah direncanakan kalau nggak dilakukan percuma. Benar. Banyak kok orang bisa berencana dan bicara. Tapi yang menjadikannya itu nyata itu nggak banyak. Benar. Jadi Ko Andi ini kita panggilnya Bos Andi kan kalau di sepak bola ini. Beliau dulu justru beruntungnya beliau ini pernah ngerasain mimpin ataupun bawa sepak bola PSPS Riau di bisa katakan dua presiden klub yang berbeda gitu. Yang sebelumnya sama yang sekarang.
yang Puja Dewa Zam ini. Terus akhirnya secara prinsip mungkin nggak ketemu lagi, akhirnya Bos Sandi keluar. Itu boleh cerita kira-kira kok? Jadi saya di PSPS dari 2018. Kalau 2 presiden, yang pertama Omanto. Iya. Setelah itu sebenarnya ada take over setengah musim. Iya, benar. Ada Bapak Gede Pasek kan? Gede Pasek yang akhirnya menyelamatkan kita tetap berada di Liga 2. 2019 pandemi, hanya bertanding sekali yang 3-0 lawan Semen Padang. Iya. 2020 tidak ada kompetisi. 2021 masuklah Bosjam. 2021 saya berada di tim sampai ke putaran 2. Jadi selesai dari Palembang itu saya memang memilih untuk mundur. Karena ada prinsip yang mungkin tidak ketemu. Prinsip yang tidak ketemu karena kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Tapi emang sekaku itu emang seorang Andio. Kalau untuk prinsip, iya. Kalau benar kita bilang benar, salah kita bilang salah. Saya nggak bisa di depan harus siap bos, di belakang saya jelekin, nggak bisa. Benar. Kalau pengen jelekin langsung jelekin di depan. Benar. Straight to the point. Dan ini salah itu gitu. ada buktinya, bisa ditanyakan ke pengurus saat ini. Oh, berarti secara tidak langsung juga mengkonfirmasi pengurusan sekarang. Ya mungkin saya sebutnya lentur gitu, tapi sebenarnya dalam kacamata seorang Bos Sandi, mereka jauh lebih bisa terima-terima aja dengan, karena bahasanya adalah demi kebaikan tim. Di dalam sebuah, tadi kita bicara super tim. Dalam sebuah tim kan nggak mungkin semua orang punya karakter yang sama. Benar. Sepak bola sendiri punya back, striker, gelandang, kiper. Kalau semuanya jadi kiper, benar. Nah itu mungkin saya sendiri yang harus, karena terkadang sebuah tim tidak harus punya striker 2. Benar. Bisa aja 1 striker. Nah itu yang akhirnya saya pilih. Teman-teman di dalam mungkin saat ini lebih lentur demi kebaikan tim dan lain sebagainya. Tapi yang unik adalah mereka ribut gimana pun soal PSPS. Iya, di konteks yang lain mereka tuh berteman erat banget gitu, tidak ada perbedaan apa-apa. Di Pekanbaru Warrior kalian barengan udah pasti. Di luar juga di asosiasi, baik itu di sepak bola dan di futsal juga berbarengan terus gitu ininya. Nah uniknya di situ sebenarnya, karena sebenarnya perdebatan itu kan menemukan solusi. Kalau perdebatan menemukan perpecahan, itu bukan perdebatan, tapi itu adalah perkelahian yang kita bungkus dalam sebuah perdebatan. Nah yang menarik juga nih Ko Andi kan juga salah satu negosiator ketika dulu Bosjam ke Indonesia dan take over PSPS Riau. Emang dari awal nggak kebaca kalau Bosjam akan seruwet ini ternyata? Kalau kita pacaran kan gitu juga. Iya, kalau PDKT-nya enak aja ya, manis aja udah. Untung ini sama-sama udah pernah nikah nih. Udah pernah. Ada mau nambah? Seperti itu. Jadi manusia itu kan, ya kita nggak bisa bicara saat ini juga lebih buruk, Doli. Sebagian itu merasa saat ini lebih baik. Benar. Yakin itu pasti akan lebih baik. Kalau soal pada saat kita membawa dia untuk takeover pada saat itu, ya kita kan belum menjalani. Benar. Sesuatu itu bisa kita lihat saat kita sudah menjalaninya. Sama dengan yang kita tadi bicara bacot, banyak sih yang bilang gampang ini, tapi setelah masuk kan mereka akan tahu. Oh ternyata kayak gini, berat ya ternyata memang. Karena memang kalau ngomentarin dari luar tuh gampang banget kan. Apalagi di sebalik tembok tuh kan, Allah kalau aku ngerjain tuh bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Cuman pas sudah dilakuin ternyata susah kan ininya kan. Dari awal ini kita mau disclaimer juga. Kita tidak semuanya mungkin kita kritik dari hal Bosjam saat ini. Ada beberapa mungkin itu bisa kita apresiasi, mungkin bisa kita katakan baik gitu. Tapi banyak banget yang mungkin ternyata tidak sesuai juga dengan prinsip-prinsipnya kita kan. Terutama soal selera. Sepakat nggak kira-kira kalau Bosjam ini ternyata seleranya tidak. Kita berharap kan PSPS bakalan jadi internasional test banget gitu kan. Tapi ternyata justru malah lebih menurun secara selera. Menurun ini kan menurut Doli. Oh, bagi di sana mungkin keren ya. Di sana tidak, di sana Anda bisa baca sendiri. Saat ini kita punya pemain timnas. Siapa? Mantan. Oh iya, benar. Dari posisi kiper. Benar. Gelandang. Dian Agus ya. Dian Agus, Eval Gatsani, Anindito, dan sebagainya. Cuman kan selalu saya mengatakan itu nggak apple to apple. Oke. Saat ini dengan duit yang ada, yang katanya 3 kali lipat dari musim lalu. Nah di situ mungkin Anda mengatakan seleranya menjadi turun. Cuman mendapatkan pemain sepak bola di Indonesia itu nggak mudah juga.
bukan hanya soal pemain sih sebenarnya, jadi soal jersey, soal pengelolaan medsos. Itu mungkin yang paling gampang untuk kita lihat fenomenanya. Oh, ternyata Bosem seleranya segini gitu. Ya, itu semua balik ke selera, kita nggak bisa. Dan nggak ada juga orang yang bisa menghakimi selera. Betul, nggak bisa. Kan? Kita nggak. Saya dari tadi nggak mengatakan selera jersey, pemain dan lain segalanya jelek, nggak bisa. Yang cuman saya pengen klarifikasi, dengan dana yang segitu, harapan kita seleranya lebih dari itu, kan itu yang pengen di statekan di sini. Benar. Kalau soal jersey, saya rasa belum ada. Dari mana Doli berpersepsi kalau itu mungkin seleranya turun? Itu mungkin temuan yang ada di ini ya, obrolan medsosnya anak burung. Itu kan tidak bisa kita jadikan sebuah patokan. Iya. Karena indikator tidak berhasilnya nggak boleh dari situ dong. Belum bisa, sampai saat ini kita tidak bisa menginterpretasikan tidak berhasil karena kompetisi juga belum mulai. Tapi apa kira-kira yang bikin yang benar-benar ini prinsipnya seorang Andi O yang nggak ketemu sama prinsipnya seorang Nurizam Tukiman? Ini harus jujur ya. Nggak apa-apa, ini buat tempatnya jujur ya, Bang. Mungkin nggak langsung secara state di saya adalah saya nggak bisa kalau katanya di luaran tampilannya beruang, ternyata di dalamnya kosong. Benar. Itu mungkin karena ini saya dari kecil sudah diajarin. Kalau kita nggak punya uang, lebih baik nggak usah daripada kita harus ngutang ataupun maksa. Kita juga harus ngerti kondisi orang tua. Mungkin karena saya juga tidak terlahir dari keluarga yang mampu dan lain sebagainya. Kalau Anda mau, ya Anda nabung. Atau Anda jadi juara 1 baru dapat sepeda contoh. Nah itu. Nah prinsip yang kenapa pada saat saya itu keluar itu adalah di sana mengatakan duit tak ada soal. Ya. Semua ada, tapi realisasi. Itu sih. Satu aja contoh, kalau terlalu banyak nanti saya nggak mau, karena saat ini saya bisa dikatakan orang yang sakit hati dan sebagainya. Sakit hati dari mana? Saya seneng loh bisa keluar dari 4 tahun yang tanpa punya duit 1 rupiah pun, hanya berharap dari subsidi liga. Ya. Jadi dan itu pun habis gara-gara supporter bakar fair ya. Dan itu pun habis. Nah jadi kok bisa tim itu jalan? Compare dengan tim yang disediakan pakai dulu misalnya, nanti diganti. Tapi kan minimal ada gantinya. Kalau 3 tahun lalu kita bicara ini, siapa yang mau gantikan duit kita? Benar. Siapa kira-kira yang mau ganti? Benar. Gimana ininya ya? Jadi memang Bosam ya, dalam konteks ini Bosam, kita kan pernah ini juga kan, kita pernah teleponan ini dengan ada pertanyaan aku yang memang agak sedikit aneh mungkin terdengar. Kok Bos Andi sekarang segetol itu kritik soal gaji pemain telat gitu, gaji pemain belum dibayar, token habis kan, parah banget nih tim profesional, token habis di ini kan. Dan jawaban Ko Andi itu ngena banget sebenarnya. Ya di zamannya sebelumnya Bosam terang-terangan duitnya nggak ada, jadi kita nggak bisa kritik ini katanya duitnya ada gitu, tapi duitnya itu sendiri secara realisasi nggak ada kan, itu yang harus dikritisi soal itu. Nah itu yang saya katakan tadi, pertanyaan Doli adalah prinsipnya di mana yang nggak ketemu, di situ saya nggak ketemu. Kalau zaman dulu kita bisa nalangin, tapi emang benar kita sama-sama, pemain juga tahu, pelatih juga tahu, ini tim nggak ada, kalau yang mau Ayub, yang nggak mau nggak apa-apa. Iya benar. Kalau saat ini kan nggak 45M besoknya jadi 15. Ya, diklarifikasi dong. Ya. Dan yang klarifikasi yang internal, kasihan kan? Internal. Benar. Nah, saya nggak tahu yang tahun ini. Kalau yang tahun lalu, yang di zaman saya pasti itu terjadi. Yang Anda bicara token itu memang terjadi. Ya, itu banyak banget yang. Dan itu saya juga dikritik. Kenapa kamu minta duit terus? Nah, tapi katanya banyak duit. Benar. Itu mungkin secara prinsip mungkin yang Ko Andi yang nggak bisa. Nggak, di situ udah nggak bisa saya. Karena bukan saya nggak mau mendului duit. Tapi kalau memang nggak ada, bilang nggak ada udah. Karena selain tadi prinsip, kalau memang kita nggak punya, kita nggak usah maksa. Kedua, jujur. Kita dalam hidup cuman itu sih. Saya karena ngebawa dari orang tua. Jujur itu yang paling penting. Ya kan berarti itu bohong. Kalau memang nggak ada, kita bilang nggak ada. Jangan dijanjikan. Kalau terlambat, saya rasa pemain siap kok. Kita pernah merasakan 5 bulan nggak gajian. Benar. Tapi dikomunikasiin. Dikomunikasi dan mereka jalan. Oh berarti di dalam case kemarin Ko Andi masih manajer,
itu masih ada keterlambatan gajian juga berarti. Ada. Dan itu ketika Bozam udah megang PSPS. Benar. Berarti permasalahannya hampir sama aja. Namun Cuman hal itu tidak pernah diakui. iya, Apapun yang saya posting kan ada counternya. benar. Saya tidak pernah menyuruh karyawan menggunakan uangnya sendiri terlebih dahulu. Keterlambatan itu karena pengiriman duit, Iya, karena ada perbedaan. negara, kurs, lain dan sebagainya. Tapi kan saya kerja di perusahaan yang nggak cuma ini. Iya. Kita juga melakukan ekspor dan impor. Tapi ya sudahlah, itu sudah lewat. Tapi kan dari musim kemarin sampai musim ini kan PSPS nih gagah banget nih. Nggak ada yang bisa mungkirin kalau PSPS nih gagah dalam konteks medsos dan narasi yang keluar kan ininya. Siapa kira-kira yang berjasa di situ? Bukan berjasa sih. Siapa yang kira-kira yang dijadiin bumper? Nggak mungkin Bozam dong. Pasti ada orang lain yang ini. Bumper nih untuk dalam hal apa? Kalau media sosial beda tim. Yang mengerjakan masih timnya Kita. kita. PSPS yang ini, timnya kita, ininya. Masalahnya kita tuh dalam konteks lokalnya Riau. Lokal Riau. Benar. Dan- Tapi katanya yang, nah Kwandi kan memang tertib banget nih soal pendanaannya kan tertib banget. Sampai ada beberapa pemain yang, oh Bos Andi tuh tertib tuh sampai kembalian Indomaret 2000 aja tetap harus dicatetin sama dia gitu. Tapi kan kita tahu juga banyak mungkin yang sudah ditalang-talangin kan dari tim manajemen. Baik itu mungkin ada Bang Edu di dalam situ, ada Kwandi, terus ada sebut saja mungkin ada Bang Medi dan lain-lainnya. Berarti kan mereka secara tidak langsung di dalam itu pun juga beberapa kali menyelamatkan wajahnya Bozam dong pastinya. Ya, karena tadi saya ada sebut tadi demi kebaikan tim. Ada benar. Karena yang kita jaga adalah PSPS-nya, Ya, bukan. benar. PSPS-nya marwahnya Riau kan. Nah, itu bukan yang- marwah presiden klubnya. Bukan. Karena kan itu adalah marwahnya kita, itu yang kita jaga. Nggak mungkin tim itu terlihat tidak sama dengan yang ditampilkan. Media sosial adalah media yang menampilkan apa yang mau kita tampilkan. Benar. Ada hal yang kita nggak mau tampilkan, ya nggak akan kita tampilkan. Benar. Cuma ini kan banding terbalik. Apapun yang kita tampilkan dengan realisasinya itu beda. Itu yang saya nggak bisa. Kalau saya prinsipnya itu. Kalau A, B, B. Kalau saya disuruh A disuruh bilang B nggak bisa. Sama dengan tadi soal dana kembalian Indomaret, bon Indomaret dan lain sebagainya. Karena ini duit orang, amanah, tanggung jawab. Benar tuh. Karena memang saya pernah tulis, bukan nulis sih sebenarnya, jadi ada sedikit tulisan ketika pertama kali PSPS di take over sama Bozam. Itu tulisannya itu adalah dibuai ekspektasi terhempas realita gitu, dan itu masih konteksnya di musim pertama kan. Apakah kalimat itu masih relate ketika itu kita obrolin sekarang ini? Menurut saya sangat relate dan akan Terjadi malah. akan. Nah kalau prediksinya Ko Andi, PSPS kedepannya gimana? Peringkat 9. Peringkat 9. Prediksi ya, mohon dicatat sama netizen. PSPS di peringkat 9. Tapi targetnya Liga 1 gimana dong? Target sama dengan berat badan. Oh iya, kita sering targetin turun tapi keadaannya tetap naik malah. Dari mana kok bisa tiba-tiba prediksinya peringkat 9? Namanya prediksi. Iya. Lah kan ada ini dong, ada indikator kenapa ini. Oh ya gitu. Pantes nih dengan stok pemain kayak gini pantes nih di posisi 9. Oh, dengan kayak gini nih posisinya segini gitu. Kita melihatnya di wilayah barat persaingan sangat ketat. Oke. Itu Bekasi masuk ke kita nggak sih? Bekasi ya barat dong, itu Ya, Jakarta. benar. Sampai mana sih kok batasannya? PSIM ke kita, selebihnya ke kanan, ke timur. Ke timur. Kalimantan masuk ke timur. Timur. Oke. Oke, jadi ada PSMS, Semen Padang, Sriwijaya di Sumatera 7. Termasuk Karo United. Karo United tim juara 3 yang baru promosi. Kan Karo United baru juga ini tuh loh, uji coba international friendly match gitu ya. Iya. Di Malaysia ininya. Kalau prediksi seorang Andi udah sejauh mana mungkin Karo United pede untuk jalanin Liga 2? Ini kok ke Karo United nih? Enggak, ini Karo United yang pas baru pergi ke Kenapa sana. kita nggak nyebutin PSMS, Semen Padang? Karo dulu. Kok Karo dulu? Karena ini bridgingnya gini. Kan nggak ada masalah kan Karo United kemarin pergi ke Malaysia. Kan besok bakalan ada
PSPS Riau lawan TRW Kelantan. Jangan lupa nonton ya. Nah, tapi katanya ada masalah. Apa masalahnya? Soal mereka datang ke sini tapi ada persyaratan kenegaraan yang mungkin belum diselesaikan. Saya rasa sebuah tim profesional memiliki legalitas dan lain segalanya lah. Tapi itu udah banyak banget dibahas di belakang mungkin ya. Walaupun tidak naik ke permukaan medsos, tapi di belakang di grup-grup ini itu udah dibahas. Karena jatuhnya baliknya kan ke wajah kita Riau lagi. Seandainya itu pertandingan kenapa mau nggak mau pertandingan tetap harus digelar. Apalagi menggelar dari dua negara yang berbeda kan, dan punya sejarah panjang sepak bolanya lagi dua-duanya. Kelantan itu baru juga di take over oleh bosnya. Dua-duanya. Pergantian logo juga. Tapi tahu nggak sih tadi yang ini selain dulu kala yang lagi rame-ramenya di Bali, yang lagi rame itu soal promosi jersey dan merchandise-nya TRW tapi diposting di PSPS Riau. Kan ownernya sama. Tapi nggak etis dong. Ini ngomongin soal etis walaupun tidak tertulis kan etis. Soal kita batas-batasannya kita sendiri yang melihat. Ya itu tadi baliknya ke selera. Nah, bait pertama kan. Bait pertamanya saya selera, cuma balik-balikin apa kata gitu. Doli aja sebenarnya biar aman. Kalau saya terus payah gitu. Jadi City Football Group itu kan juga rame kan, ada beberapa tim gitu. Tapi kita nggak pernah New York City jualan jersey di akun Manchester City, kan nggak pernah. Ya kalau Anda bicara City jauh Pak. City bosnya siapa? Yang satu bos mereka kan. Ya siapa? Siapa? Nurizam juga. Bidono. Jadi ada yang pengen tampil, suka tampil. Benar. Di situ bedanya. Saya pernah komen juga, Bapak adalah presiden klub sepak bola. Bukan aktor politik. Jadi nggak perlu tampil, tapi kalau seandainya tim ini Liga 1 aja ataupun bagus aja pasti dipuja. Disitulah pertama kali aku sematin puja Dewa Zam tuh di situ ininya. Tapi bukan di blok di situ kan? Di blok di situ juga. Dan dia datang ke sini tanpa rasa bersalah lagi sedang ngeblok. Kalau aneh-aneh di blok, emang di blok. Ya. Tapi ya gitulah memang. Kan sudah diakui. Kalau terlalu dia akan blok. Saya nonton semua Pak Doli. Iya. Kalau dia aneh-aneh, saya memang akan blok. Dan yang lebih sakit hati itu adalah dia suruh ngeblok orang lokal lagi kan. Iya kan adminnya anak lokal terus anak lokal ngeblok temennya sendiri. Kita kan tadi udah bicara itu, yang di dalam adalah demi kebaikan PSPS. Benar. Teman-teman tetap berada di dalam demi PSPS. Tapi kalau seandainya kita mau coba lihat lebih dalam, apa mungkin permasalahan yang paling fundamental di PSPS dalam kacamata Andio? Dana. Sebenarnya Bosam nggak punya dana untuk jalanin ini. Mungkin dia nggak tahu kalau ternyata besar sekali untuk di Indonesia. Kalau dana dia punya lah, dia punya hotel banyak, stand burgernya banyak, sahamnya maju. Cuman mungkin kan nggak liquid. Sepak bola itu liquid, apalagi liga itu mulai. Kita udah sering lalui itu. Zaman saya 3 tahun itu memang mau berangkat aja kadang mikir besok naik apa. Kalau bisa habis bertanding langsung ambil pesawat pagi biar tidak ada biaya penginapan lagi. Nah, karena kan habis main kadang jam 10. Oh iya. Dilalui oleh beberapa pemain yang masih ada saat ini di tim. Mereka yang kita selalu panggil penjaga marwah. Oke. Beberapa orang malah terjebak dalam sematan penjaga marwah kan. Tanpa kita sadari mereka juga punya keluarga yang harus dijaga kan. Yang seharusnya dijaga duluan ya keluarga mereka kan sebelum menjaga marwah. Tapi banyak yang terbuai juga kalau pemain-pemain sekarang tuh ngerasa ini bakalan makmur sentosa juga ininya. Tapi kalau seandainya prediksinya nanti permasalahannya dana, berarti itu kan kontradiksi kan dengan itu yang terjadi di musim lalu. Oke. Walaupun nggak ada lagi urusan APPI benar. Tapi katanya tadi APPI itu termasuk dari klausul penjualan. Benar. Berarti bukan Bosam yang bayar? Bukan. Yang bayar berarti manajemen lama. Jadi manajemen lama. Owner lama. Owner lama. Tapi kayaknya Bosam ini gagah banget kok kalau bilang postingan. Tapi nggak ada yang salah ya secara komunikasi politik sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah kan bukan duit kita.
Benar-benar. Dia cuman menyatakan sudah membayarkan dari APPI. Iya. Cuman orang yang ngerasa punya duit dan ngebayar itu pasti kesel banget dong. Untungnya owner lama orang yang berjiwa besar. Penyabar juga ya. Tidak pernah dia posting seperti saya juga, padahal bukan saya yang punya. Tapi APPI itu masih ada. Sampai detik ini APPI masih ada ternyata. Kalau di data saya masih ada. Tapi kenapa APPI nggak pernah rilis lagi? Liga belum mulai. APPI itu akan muncul liga mulai. Dan Jadi, biasanya sesuai dengan aduan kalau nggak salah. aduannya udah ada. Berarti aduan lama, tapi APPI itu sendiri yang belum rilis. Sudah Rilis. ada suratnya. Berarti suratnya udah masuk tapi belum rilis di, kan biasanya kalau Belum APPI ini diposting. kan ya APPI ini kan yang hebohnya itu ketika mereka posting Liga di mau medsos mereka kan. Kalau mungkin itu juga pressure-nya kan. Ketika itu nyampe di luar netizen marah. Tapi itu menarik juga kalau ditungguin kok. Ya tungguin aja. Tapi bisa jadi nggak keluar ketika kalau habis dia nonton podcast ini langsung bayar. Bagus, kan begitu. Ada hak orang yang harus. Tapi pemainnya masih di sini yang punya hak. Satu pemain Riau, satu pemain Medan. Masih di dalam tim kita atau Tidak. udah di luar? Oke, kalian boleh catat di bawah. Ya, supaya ada kerjaan juga kan di komen. Atau kita giveaway. Oke, kita giveaway kan satu jersey Jersey dulu kala yang bisa nebak. Tapi sekalian harus tebak angka dan tempat lahirnya. Angka dan Angka Nama. dan nama. tuntutan di APPI-nya. Benar. Tapi habis ini dibayar mungkin, mudah-mudahan. Gara-gara nonton ini langsung dibayar kan. Marwah aku nih. Jadi dan masalahnya ternyata dan uniknya ternyata ketika bayar itu dia pasang posting ini lagi, flyer lagi. Saya sudah membayarkan 2 berkat podcast AMPR bersama. Ya minimal AMPR melakukan sesuatu. Ada pressure di Ada dalamnya. karma baiknya yang kita dapat kan. Betul. Seandainya ini ya dibayarkan AMPR, bukan APPI kan. Iya, benar. Tapi kok 2 orang itu angkanya gede. Udah itu biarkanlah. Jangan nanya ke saya. Boleh diminta salinannya. Lebih kurang aja ternyata. Oh, tadi kan kritikan pertama yang sangat fundamental tuh Dana, karena dana. selama ini saya belum melihat PSPS itu sehat. Oke. Oke, bos jam masuk tahun lalu dia kan harus membayar biaya pembelian, tentulah dananya agak sangkut di sana. 2 tahun lalu waktu GPS masuk itu juga dana. 3 tahun lalu itu PSPS ditinggal dengan utang 2 miliar. Itu juga dana. Kapan PSPS itu sehat? Ya kita berharap dengan tahun ini sebenarnya kan tinggal 2 pemain itu tadi ya. Iya, benar. Harusnya itu nggak bergede. Benar. Tinggal Terukur setelah kalau ini cuma 2. setelah ini baru kayak Pertamina. Mulai dari nol ya, Pak. Oh iya, benar. Dan Jadi semua memang bisa. seharusnya tapi Bozam juga kemarin pas di sini dia nggak ini sih, memang tidak terlalu jujur juga. Memang ada masalah nggak soal akuisisi, dia bilangnya ya semua ada masalah secara teknis dan ini, tapi dia nggak pernah ngomongin yang kayak gitu kan. Berarti memang secara fasenya memang seharusnya soal akuisisi udah selesai, utang udah selesai semua, tahun ini baru ngebangun transisi lagi, tahun depan dong seharusnya idealnya kita bisa. Iya. Tapi takutnya tahun ini dia malah patah, ternyata gede ngeluarin duit gitu. Nah, Ada kemungkinan kok kira-kira? kemungkinan kalau soal duit dia adalah bos jam, nggak mungkin bermasalah soal duit. Ya. Yang belum dihadapin adalah pressure. Oke. Kita udah lalu itu. Benar. Bagaimana saat kita kalah 5 kali berturut-turut itu belum dilalui oleh PSPS zaman era baru ini. Ya benar. Dan semoga tidak terjadi karena mereka berangkatnya lebih settle dibanding zamannya dulu kan. Betul. Benar. Terus ada kritik lain kira-kira selain yang fundamental soal dana, ada lagi kira-kira? Nggak ada. Tim ini banyak yang sayang. Makanya tadi kita sebutin beberapa nama manajemen, orang-orang yang udah jaga tim ini dari sebelum juga diakuisisi. Itu tim ini banyak yang sayang. Memang karena memang inilah marwah yang kita jaga, yang kita lihat PSPS-nya. Banyak kok orang yang mau berbuat untuk si PSPS-nya. Cuman gimana cara kita untuk dipercaya itu. Oke. Kira-kira apa mungkin yang buat orang tidak akan respect ataupun ingin bantu PSPS? Kalau dalam kacamata Bos Andi. Untuk bantu atau nggak bantu? Untuk nggak bantu. Untuk nggak bantu. Itu saat ini masih ada, sampai saat ini menurut saya stigma
di masa lalu itu uangnya nggak pernah jelas. Oke. Itu nggak Padahal pernah memang hilang. Itu yang menyebabkan kenapa banyak perusahaan daerah yang selalu kita setiap tahun nama-nama itu muncul kan untuk dikirimin proposal belum kembali untuk, dan juga sebenarnya eranya juga udah beda. Benar. Kita nggak bisa nyebutin CSR perusahaan kan nggak cuma itu. Iya, benar. Mungkin ada yang lebih membutuhkan, contoh tempat ibadah Iya. yang baru kita lalui hari Minggu, kurban masih banyak. Benar. Nggak harus ke sepak bola. Dan ya secara sosial ini kan juga memang ada yang memang langsung sampai ke masyarakat, ada yang mungkin main di tengah belum tentu sampai ke masyarakatnya. Maksudnya kalau soal ke PSPS kan lewat PSPS-nya dulu, kalau kurban kan langsung ke masyarakatnya kan. Nah kalau CSR zaman sekarang malah jauh lebih banyak ke langsung untuk masyarakatnya, karena ada image juga kan yang mereka ambil dari situ kan ininya. Bener sih ininya. Kalau mungkin nggak PSPS Liga 1 tahun ini? Ini prediksi ya. Tahun ini enggak. Tahun kapan kira-kira PSPS bakalan Liga 1? Kita selalu pengen cepat. Cuman yang kita benerin tadi fundamental. Oke. Nggak mudah. Liga 1, biaya Liga 1 itu bisa 6 kali lipat biaya yang akan dikeluarkan saat ini. Tapi dengan pasar yang lebih gede kayak gitu, apakah tidak lebih gampang untuk cari duitnya? Kalau di saya memang selalu setiap saya mencari investor, mungkin PSPS nggak diisukan jual ke Bosjam sekali ya. Kita pernah ada isu ke Kutai, kita pernah ada isu sebelumnya juga. Pernah ke Oslo juga ininya kabarnya. Memang kalau pengen sehat harus di Liga 1. Di Liga 2 nggak akan pernah sehat. Tidak akan pernah sehat. Nah, Koni juga udah pernah jalanin PSPS kan dari 2018 kan. Kenal banget dong dengan karakter-karakter supporter. Iya. Kira-kira apa mungkin yang paling membanggakan dari supporter? Ada 4 supporter kira-kira. Supporter yang paling membanggakan selalu adalah yang mereka bisa membuat koreo. Itu di saya, karena mungkin event football nggak ada koreo ya. Tapi di real event kita punya koreo anthem. Kadang di anthem kita bisa niteskan air mata. Benar. Kan lucu. Benar. PSPS bukan punya kita. Iya. Kita mencintai sesuatu yang sebenarnya nggak nampak. Apalagi yang di Cina ya. Gimana pun tetap rasis ya. Nggak maksudnya aku mau wakilin ini. Kan orang-orang banyak banget yang nggak menghargai gitu. Si Andio gitu. Padahal Cina ini lebih sayang ternyata. Nah itu tadi kalau kita bahas minoritas ini mungkin lebih sayang terhadap klub yang kita sebut dari PSPS maupun si NKRI-nya sebenarnya. Karena ada hal-hal lain yang nggak mungkin saya bisa sebutin di podcast ini. Kalau tadi prinsip bisa saya jelasin. Kita nggak bisa menampilkan sama yang nggak sesuai hati nurani, itu saya nggak bisa. Jujur, kejujuran juga. Cuman ada hal lain yang mungkin di dalam grup itu yang nggak bisa saya sebutin. Benar. Nah itu ada sangkut paut dengan minoritas tadi. Tempat tercetus kalimat yang Doli sebutin tadi, Cina. Oh sempat digituin? Yes. Padahal dua-duanya juga. Ya kalau seandainya ini aku lebih berhak dong. Aku masih ada doanya Cindo gitu. Nah itu NKRI. Kita nggak mau perpanjang lagi lah. Kalau sudah itu menjadi isu, karena kita hidup di sini selama ini nggak ada masalah. Jangan karena satu orang ini menjadi masalah. Benar. Kalau di supporter juga ada istilah tinggalkan ego demi kebersamaan. Mungkin gitu juga konteks seorang Andio di dalam tubuh PSPS. Nah, itu makanya saya bilang mungkin untuk kebaikan tim, memang saya tidak harus berada di dalam. Ya mungkin dari tadi Dori mengatakan, supporter juga mengatakan ini Cina ngapain di sono dan lain sebagainya. Karena saya berada di sana pada saat tim itu sudah tidak ada orang. Benar. Siapakah manajemen PSPS 2019-2018? Iya. Ada Cina sebelum saya. Oh iya. Iya dong. Oh iya benar. After that? Iya benar. Ya benar. Aku baru ingat. Nggak ada lagi orang yang mau ada di benchnya PSPS. Dan ini juga harus kita informasikan juga. Jadi manajemennya PSPS tuh nggak ada uang masuknya ternyata. Yang ada uang keluar aja ininya. Dan ya dalam konteks yang sebelum Bosjam mungkin itu tetap keluar gitu. Di zamannya Bosjam kita berharapnya dapat pendapatan, ternyata juga nggak bisa diandelin dari situ kan. Tetap ini justru beberapa orang yang malah jadi palang pintu, jadi bempernya juga kan ini. Dan nah mungkin itu karena hobi lah, sama dengan kita hobi sepeda, kita beli sepeda, kita beli
Apa kita lagi hobi main bola beli sepatu, dan itu hobi kita melakukan. Tapi selama kita senang ngeluarinnya itu nggak ada hal. Tapi kalau kita sudah duluin dan nggak senang, untuk apa kita? Benar. Ya kalau kemarin Pak Edu ada ngomong tanpa kepentingan, ya memang benar. Nggak ada kepentingan. Dan sangat cepat saya pernah disuruh out, besoknya kok langsung ngapain saya pertahankan. Udah kontrak masih ada ya? Nggak pakai kontrak justru saya. Oh nggak ada ya? Di zaman yang sekarang yang baru pakai kontrak. Oh iya. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya nggak pakai kontrak. Benar. Karena memang nggak ada manajemennya. Iya, surat pengunduran itu disobek-sobekin Disobek. terus kan, asal dikasih sobek gitu. Karena nggak ada lagi yang mau nerusin. Benar. Ya ini sama dengan semut kan. Ya. Kalau nggak ada gulanya nggak akan ada yang datang. Oke. Lihat pun nggak. Baik mau pertandingan, latihan dan lain sebagainya. Kalau sekarang nggak disuruh, datang semua. Benar. Apalagi besok. Besok prediksi bakal rame nggak kok? Rame, karena penjualannya di kantor Asprop. Kebetulan kita di Asprop. Oh jadi maksudnya udah tahu angka yang keluar gitu ininya. Kalau prediksi berapa besok main? 3-1. Yang menang PSPS kan? Merah. TRW. TRW sama-sama TRW. Tapi kalau prediksi saya, kalau nggak imbang yang menang pasti timnya Bozam. Ya, dua-duanya kan. Dua-duanya Jadi Bapak main. jangan ngeluh kalau dia jual merchandise dong. Benar. Tapi nggak etis kalau dia jualannya di PSPS Riau. Jadi Etisnya kalau memang mau ini lagi dia invite collaboration. Jadi dia tetap posting di TRW kan Kelantan. Bapak sudah diajak ke manajemen. Justru saya ingin mengkritik dari luar. Cocok, kita prinsip dulu. Kalau saya enaknya udah pernah di dalam. Oh, saya belum pernah. Nah, Perlu coba nggak ya, Tar? Tapi enggak lah. biar lebih valid. Tapi kan info-info itu kan bisa didengar, ya bukan berarti ada cepunya sih sebenarnya, tapi kita bisa baca fenomena-fenomena yang terjadi dan kita hubungkan kan dengan yang seharusnya idealnya kan. Kan sebenarnya ya supporter itu tugasnya mengkritik sebenarnya. Kalau supporter terlalu mesra sama manajemen, itu juga nggak bagus ininya. Jadi ibaratnya kita tuh jadi oposisi gitu. Jadi oposisi tapi yang konstruktif gitu, yang membangun ininya. Mungkin Ko Andi abis ini bisa jadi ketua forum kritiknya PSPS, bisa jadi. Enggak, Pak. Kita percaya proses. Nah, STY dong. Percaya prosesnya nggak lolos semifinal kita ini. Bos, kritik terakhir misalkan untuk PSPS. Apa kira-kira? Ini kan kita ngkritik bukan karena Belum ada kritik loh dari tadi. Karena iya. kita belum ngeliat hasil. Iya benar. Ya maksudnya kalau seandainya pun ada masukan ke PSPS-nya bukan karena nggak suka sama PSPS-nya, Iya. justru karena kita suka cinta dengan PSPS-nya, karena kita bisa baca ini bakalan terjadi kemungkinan terburuknya, makanya kita ingatin dari awal. Kira-kira apa bos untuk PSPS bos? Kalau Untuk sekarang Bozam dulu. lanjutkan. Iya, Lanjutkan. Lanjutkan. Iya. Kalau buat Bang Edu, Coba dipikir lagi. kalau buat Bang Medi. Kan udah. Kalau buat tim media, Teza, Firman, dan yang lain. Udah tahu tuh mereka. Sip, kita semua cinta sama sepak bolanya kita. Banyak sekali mungkin cara untuk membangun dari sepak bolanya kita. Kok Andi masih ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Cukup? Cukup. Ada closing statement? Pertanyaan bos Andi besok bakal nonton langsung apa enggak? Enggak. Kenapa? Kerja pasti. Kerja. Iya, Kan benar. saya kerja tadi jam 8 sampai jam 5. Ya bener, ini emang pinter banget ya. Jadi soal kerjaan tuh diomongin duluan di depan, karena pasti pertanyaan ini pasti akan dipertanyakan. Dia ada ambil aman dari awal, disclaimer. Sip. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sesungguhnya sepak bola ini tidak perlu deus ex machina. Kita nggak perlu sosok pemenang ataupun penyelamat dari Tuhan untuk dikirimkan untuk kita, tapi sebenarnya kita butuh orang-orang yang bisa berkolaborasi membangun sepak bola dalam negeri. Saya Doisan David pamit, Bos Andi juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.